Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Askia. Di video sebelumnya, aku udah ngejelasin tentang salah satu fitur yang ada di Odoo Accounting, yaitu kas dan bank. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang piutang dan utang. Simak baik-baik ya. Nah, sebelumnya apa sih itu piutang? Piutang adalah jumlah uang yang harus ditagih dan menjadi hak perusahaan dari pihak lain. Hal ini biasanya terjadi akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Biasanya dokumennya berupa faktur penjualan. Lalu apa sih itu utang? Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayarkan. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pembelian barang ataupun jasa, sehingga utang harus dibayar dalam periode tertentu. Dokumennya biasanya berbentuk faktur pembelian. Langsung saja kita ke aplikasi Odoo-nya untuk cara penginputan. Nah, jadi kita sudah berada di dashboard menu Odoo Accounting. Sebelum menginput dokumen penjualan pembelian, hal pertama yang harus dilakukan ialah menginput data produknya terlebih dahulu. Untuk menginputnya, kita klik menu customer yang ada di atas ini, kemudian pilih yang produk. Karena di sini kita menambahkan produk baru, jadi kita klik yang new. Pada halaman ini tertera bahwa kita harus mengisi nama produknya. Kemudian, di sini juga kita dapat menambahkan foto produk. Nah, di sini juga ada tanda yang harus di-checklist, yaitu sales dan purchase. Maksudnya, jika produk ini berupa barang, maka checklist keduanya. Dan jika produknya ini jasa, maka checklistnya yang purchase saja. Lalu, kita juga di sini bisa memilih produk type-nya. Ada goods, yaitu barang, lalu service, jasa, dan combo itu kombinasi antara keduanya. Lalu di sini juga kita dapat mengisi invoicing polisi yang diisi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Di sini juga kita dapat mengisi sale price, yaitu harganya, lalu pajak, terus ada cost juga atau HPP, dan di sini juga kita bisa menambahkan barcode jika diinginkan. Nah, pada menu sales ini optional ya, jika tidak diisi juga tidak apa-apa. Lalu pada menu purchase, kita bisa menambahkan barang kita itu dari vendor mana sih? Lalu pada menu inventory, kita bisa lebih mendeskripsikan produk dengan menambahkan beratnya berapa dan volumenya berapa. Kemudian pada menu accounting, kita harus menyesuaikan income account-nya dengan sales dan expense account-nya dengan COGS atau cost of goods sold. Jika sudah, kita bisa klik save yang ada di atas di sini. Setelah menginput produk, selanjutnya kita akan menginput data pelanggan. Caranya, klik menu customer, kemudian pilih customer, lalu klik new. Nah, di sini kita dapat memilih apakah pelanggannya itu individual atau company. Kemudian kita dapat mengisi nama perusahaan, alamat, NPWP, nomor telepon, mobile, email, website, dan teks. Kemudian, pada menu sales dan purchase, kita dapat mengisi payment terms dan payment method yang disesuaikan dengan perusahaan. Lalu, pada menu accounting, kita bisa menambahkan bank akun mana yang dipakai pelanggan untuk membayar kepada perusahaan. Di sini juga ada invoice follow up untuk mengingatkan pelanggan mengenai jatuh tempo pembayaran. Dan yang terakhir ada internal notes atau catatan tambahan. Jika data sudah lengkap, maka kita bisa klik save. Nah, jika sudah lengkap data barang dan jasa serta daftar pelanggan, selanjutnya perusahaan biasanya akan membuat faktur penjualan untuk mengakui piutang. Caranya, klik menu customer, lalu pilih invoices, dan klik new. Nah, di sini, customer invoice-nya bisa disesuaikan dengan transaksi perusahaan ataupun yang ada di Odoo. Pertama, kita bisa isi customer-nya, kemudian invoice date atau tanggal dikeluarkannya faktur, lalu due date, tanggal jatuh tempo pembayaran piutang. Untuk produk dan quantity dapat diisi sesuai dengan fakturnya, dan price-nya akan muncul dengan otomatis. Jika sudah sesuai, bisa klik confirm agar langsung terposting. Jika kita klik save saja, maka itu hanya akan menjadi draft. Nah, itu dia cara input pengakuan piutang pada Odoo Accounting. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menginput pengakuan utang pada Odoo Accounting.
Karena sebelumnya kita sudah menginput produk pada menu customer, maka di menu vendors ini kita tidak perlu menginputnya lagi, karena data sebelumnya akan tersinkronisasi secara otomatis. Jadi kita langsung saja menginput data vendorsnya. Caranya sama saja dengan sebelumnya, seperti mengisi nama pemasok, alamat, NPWP, nomor telepon, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita langsung saja ke cara pengakuan faktur pembelian. Kita klik menu vendors, lalu pilih bills, dan klik new. Untuk vendor bill-nya dapat disesuaikan dengan faktur pembelian dari pemasok ataupun dari odunya. Kemudian, kita dapat mengisi vendorsnya siapa, tanggal pembeliannya kapan, lalu due date atau jatuh tempo pembayaran utangnya kapan. Untuk produk dan quantity dapat disesuaikan dan price-nya akan muncul secara otomatis. Jika sudah sesuai, bisa klik confirm agar langsung terposting. Nah, itu dia cara pengakuan piutang dan utang dalam Odoo Accounting. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.